Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sudut Literasi, channel yang membahas dan memberikan informasi seputar dunia literasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membedah sebuah buku, yaitu buku yang berjudul Ma'rifat Cinta Ahmad Dhani. Buku ini ditulis oleh Agus Wahyudi, merupakan sebuah buku dengan genre filsafat atau teori religi. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Narasi dengan jumlah halaman hanya sekitar 90 halaman dan cetakan pertama tahun 2010. Alasan saya mencoba untuk membedah buku ini, yang pertama adalah karena sepertinya buku ini sudah sangat sulit untuk diperoleh di pasaran. Saya sendiri membeli atau mendapatkan buku ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau tidak salah saya mendapatkan buku ini dengan harga sekitar Rp150.000. Dan untuk buku yang hanya memiliki tebal sekitar 90 halaman, harga pada kisaran itu bisa dikatakan relatif mahal. Alasan berikutnya adalah karena saya merasa atau berpikir bahwa untuk membedah buku ini tidak diperlukan waktu yang lama. Baiklah, kita mulai untuk membahas atau membedah buku ini. Kita awali dari melihat covernya. Cover bagian depan dan belakang menggunakan gradasi warna merah dan hitam. Kemudian di bagian depannya di sini ada foto atau gambar dari tokoh yang diceritakan atau dibahas di dalam buku ini, yaitu Ahmad Dhani. Dan kalau kita perhatikan di sini juga ada background atau latar belakang simbol atau logo dari salah satu album Dewa 19. Kalau tidak salah ini adalah logo dari album Laskar Cinta. Di sini juga ada kutipan syair atau puisi dari Jalaluddin Rumi. Untuk cover bagian belakangnya juga terdapat puisi atau syair dari Jalaluddin Rumi. Buku ini menguak pemikiran Ahmad Dhani yang gagasan-gagasannya banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Sufisme. Tokoh-tokoh yang mempengaruhinya diantaranya adalah Dawiyah Al-Adawiyah, kemudian ada Husain Mansur Al-Halaj, ada Jalaluddin Rumi, sampai Syekh Siti Jenar, yang kemudian mempengaruhi atau dituangkan pada karya-karya atau lirik-lirik lagu yang diciptakannya. Baik, sekarang kita masuk ke isi dari buku ini. Pembahasan buku ini dibagi menjadi 5 bab. Saya bacakan tiap babnya. Untuk bab 1, Dhani sang penebar kontroversi. Bab kedua, apa itu tasyawuf? Bab ketiga, ajaran manunggaling kaula Gusti. Bab keempat, para sufi yang mengilhami karya-karya dari Ahmad Dhani. Sedangkan bab yang terakhir atau bab kelima adalah ajaran Syekh Siti Jenar dalam lagu-lagu Ahmad Dhani. Ini adalah daftar isinya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bab 1 atau kita masuk ke pembahasan di bab 1, Dhani sang penebar kontroversi. Di sini penulis menceritakan kontroversi yang ditimbulkan oleh Ahmad Dhani yang terkait dengan karya-karya yang dihasilkan serta sepak terjangnya sebagai seorang musisi.
Di antara beberapa kontroversi yang pernah ditimbulkan oleh Ahmad Dhani adalah yang pertama ketika Dewa 19 meluncurkan album Cintailah Cinta dengan hits atau lagu andalannya yang berjudul Arjuna Mencari Cinta. Pada waktu itu Dhani digugat oleh Yudhistira AM yang mengaku bahwa dirinya adalah pencetus istilah Arjuna Mencari Cinta. Dari situlah awal mula image dari seorang Ahmad Dhani yang dianggap sebagai seorang plagiator terbangun. Menghadapi gugatan tersebut, kemudian Ahmad Dhani akhirnya mengalah dan mengganti lagu yang berjudul Arjuna Mencari Cinta tersebut dengan hanya menggunakan kata Arjuna saja. Kontroversi selanjutnya adalah ketika Dewa 19 meluncurkan album Bintang 5. Di situ sampai menyulut aksi anarkis dalam bentuk pembakaran kaset dan atribut Dewa 19 di Bandung. Hal itu dipicu karena lirik-lirik lagu yang ada pada album tersebut dianggap mirip atau hampir sama dengan karya-karya dari pujangga dunia seperti Khalil Gibran dan Jalaluddin Rumi. Cap Dhani sebagai seorang plagiator, kemudian sosoknya yang arogan semakin melekat di sini. Dhani dianggap mengekor ketenaran orang-orang yang sudah tenar sebelumnya. Dan yang paling dahsyat adalah ketika Ahmad Dhani dituduh menghina Tuhan, penyebar ajaran sesat dan dianggap sebagai antek Zionis Israel alias Yahudi. Kala itu Dhani harus berhadapan dengan FPI. Peristiwanya dipicu ketika Dewa 19 tampil live di sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Pada saat itu Dewa 19 beraksi di atas karpet yang bergambar logo pada album terbaru mereka. Masalahnya adalah karena logo pada album tersebut dianggap sebagai kaligrafi Allah. Kronologis lengkapnya berkaitan dengan kontroversi tersebut dijelaskan secara lengkap di dalam buku ini, termasuk di sini ada ditampilkan petikan-petikan dari berita-berita yang sudah beredar baik di televisi maupun di surat kabar. Bagaimana Dhani menanggapi peristiwa tersebut? Akhirnya dalam sebuah konferensi pers, Ahmad Dhani dan pihak stasiun televisi menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi bukan karena faktor kesengajaan. Ahmad Dhani dan pihak stasiun televisi meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa terhina atau dirugikan. Dhani juga mengatakan bahwa memang benar logo pada album tersebut adalah dia yang membuatnya dan personil Dewa 19 yang lain dikatakan tidak tahu menahu tentang hal itu dan hanya menerima saja. Tetapi tanggapan FPI pada waktu itu melalui Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Dia mengatakan proses hukum harus tetap terus berjalan. Itulah beberapa kontroversi yang diceritakan pada buku ini di bab 1 yang berjudul Dhani Sang Penebar Kontroversi. Kemudian untuk bab berikutnya yaitu bab 2, yaitu tentang apa itu tasawuf. Ini sepertinya merupakan sebuah pengantar yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui secara singkat apa itu tasawuf sebelum masuk ke pembahasan pada bab-bab berikutnya. Di sini ditampilkan pengertian-pengertian tasawuf menurut beberapa tokoh. Secara garis besar di sini dapat disimpulkan bahwa tasawuf itu adalah pembersihan diri, atau bisa juga diartikan sebagai suatu metode atau jalan dalam rangka membersihkan diri dari noda-noda hati. Pelaku jalan tasawuf disebut sebagai seorang salik
sedangkan guru pembimbingnya disebut sebagai seorang mursyid. Ajaran tasawuf ini sendiri oleh sebagian orang, terutama ahli fikih atau fuqaha, dianggap sesat karena praktek-praktek atau laku tasawuf dianggap banyak menyimpang dari syariat Islam. Ini juga yang secara otomatis menjadikan penilaian terhadap Ahmad Dhani tentu dari sebagian kalangan atau golongan yang menganggapnya sebagai penyebar atau pengikut aliran sesat. Itu adalah pembahasan pada bab 2 tentang definisi atau pengertian tasawuf. Sekarang kita lanjut ke bab ketiga, ajaran manunggaling kaula Gusti. Ini adalah istilah dalam bahasa Jawa yang artinya kurang lebih adalah bersatunya hamba dengan Tuhan. Ajaran ini di tanah Jawa dipopulerkan oleh Syekh Siti Jenar. Dalam istilah Arabnya, ajaran manunggaling kaula Gusti ini sama dengan ajaran Wahdatul Wujud, di mana tokoh yang sangat populer dengan ajaran Wahdatul Wujud ini adalah Husain Mansur Al-Halaj dan juga Ibnu Arabi. Bab ini juga mengungkap bahwa sebagian atau beberapa lirik-lirik dari lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani terinspirasi oleh ajaran manunggaling kaula Gusti atau Wahdatul Wujud. Itu adalah gambaran atau penjelasan secara umum yang dijelaskan menurut buku ini pada bagian bab ketiga. Kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu bab 4, para sufi yang mengilhami karya dari Ahmad Dhani. Setidaknya di sini ada 7 tokoh yang dibahas, di mana di sini disebutkan tokoh-tokoh tersebut dan diberikan semacam penjelasan atau profil singkat dari tokoh-tokoh sufi yang mengilhami karya atau syair lagu dari Ahmad Dhani. Tokoh yang pertama adalah seorang sufi wanita, yaitu Rabiah Al-Adawiyah. Ini adalah tokoh yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf, di mana Rabiah ini terkenal atau dianggap sebagai maestro cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk tokoh yang kedua adalah Husain Mansur Al-Halaj. Ini adalah tokoh yang sangat populer dengan ajaran yaitu Wahdatul Wujud. Di samping memiliki banyak pengikut, ajaran Al-Halaj ini juga banyak ditentang oleh banyak orang, terutama pada waktu itu, termasuk penguasa yang berkuasa pada masa itu. Dan kita tahu bahwa akhirnya Al-Halaj ini ditangkap oleh penguasa karena menyebarkan ajaran tersebut dan akhirnya dihukum mati oleh penguasa pada waktu itu. Itu adalah profil singkat tentang Husain Mansur Al-Halaj. Kemudian untuk tokoh yang berikutnya, yaitu yang ketiga, di sini ada Abu Hamid Al-Ghazali. Ini adalah tokoh yang sangat masyhur di kalangan umat Islam. Dia dikenal sebagai pembela Islam, orang yang bisa mengambil jalan tengah atau dianggap bisa menengahi antara ajaran tasawuf dengan para ahli fikih atau fuqaha. Kitabnya yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, dan Al-Ghazali ini bisa dikatakan membela ajaran Wahdatul Wujud yang dibawa oleh Al-Halaj. Sepertinya Ahmad Dhani sangat mengagumi tokoh ini. Kita
kita bisa lihat dari nama yang diberikan kepada anaknya, mengambil nama tokoh ini yaitu Al-Ghazali. Kita lanjut ke tokoh yang berikutnya, yaitu beberapa ini, keempat, yaitu Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini juga merupakan, saya yakin, salah satu tokoh yang sangat dikagumi oleh Ahmad Dhani, sama seperti Al-Ghazali tadi. Dhani memberikan nama kepada anaknya dengan nama tokoh ini. Ini adalah tokoh yang sangat populer juga di kalangan umat Islam. Beliau terkenal dengan sebutan sebagai Sultan Al-Aulia, yaitu sultannya para wali. Itu adalah profil singkatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ini saya lupa, lanjut saja, yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini adalah tokoh dalam dunia tasawuf juga yang sangat populer, memiliki ajaran juga wahdatul wujud. Hanya di sini kalau dipelajari atau ditelaah dari karya-karyanya atau dari buku-buku yang diterbitkan oleh orang lain, ajaran wahdatul wujud Al-Halaj dengan Ibnu Arabi itu tidak 100% sama. Kita tidak membahas sampai ke situ. Kita lanjutkan lagi tokoh berikutnya, dan ini adalah seorang maestro sufi yang sangat terkenal, berasal dari Persia. Tidak hanya populer di kalangan umat Islam, tetapi di dunia barat, di Eropa dan di Amerika, karya-karya Rumi ini sangat dikagumi. Tokohnya adalah Jalaluddin Rumi. Ini adalah tokoh yang saya yakin juga dikagumi oleh Ahmad Dhani, sama seperti dua tokoh yang sebelumnya tadi. Salah satu anak dari Ahmad Dhani juga diberi nama dengan nama yang sama dengan tokoh ini. Kemudian di sini saya kutip sedikit ya. Jalaluddin Rumi ini adalah seorang tokoh yang mempopulerkan sebuah tarian sufi, di mana yang membawakan tarian tersebut disebut sebagai darwis. Dalam salah satu video klip Dewa atau Dewa 19, di situ juga diperlihatkan atau seperti terinspirasi dari tarian ini. Jadi personil Dewa 19 Ahmad Dhani menggunakan pakaian darwis dan melakukan gerakan atau tarian ala penari sufi. Konsep video klip tersebut ada di video klip lagu Dewa 19 yang berjudul Satu. Kemudian tokoh yang terakhir adalah Syekh Siti Jenar. Ini adalah tokoh tasawuf dari tanah Jawa yang tadi sudah disinggung. Dia adalah tokoh yang mempopulerkan ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Nasibnya hampir sama dengan Husain Mansur Al-Halaj. Jadi Syekh Siti Jenar ini akhir hidupnya adalah hukuman mati yang dilakukan oleh penguasa karena ajaran-ajaran yang disebarkannya dianggap ajaran sesat. Tetapi walaupun sekarang Syekh Siti Jenar sudah tidak ada, sepertinya pengikut-pengikutnya masih banyak dan ajaran-ajarannya juga masih dipelajari. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dalam buku ini, yaitu bab 5, ajaran Syekh Siti Jenar dalam lagu-lagu Dhani. Satu tema sentral yang menjadi latar penciptaan pada lagu-lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani adalah tema cinta. Sebagian dari lagu-lagunya bertutur tentang cinta kepada lawan jenis. Sebagian lagi berkisah tentang cinta kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Dan sebagian yang lain mengisahkan atau menggambarkan kecintaan kepada Sang Khalik. Dalam dunia tasawuf, cinta adalah
merupakan dasar dalam beribadah. Ibadah atau pengabdian kepada Tuhan yang dilandasi oleh cinta akan memiliki bobot atau nilai yang tiada tara di hadapan Tuhan. Dan lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani yang dinyanyikan bersama almarhum Chrisye yang berjudul Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada sepertinya menggambarkan hal tersebut. Pada bagian akhir ini penulis mengajak para pembaca untuk melihat beberapa lagu Dhani yang syarat akan tema ma'rifat cinta. Ada beberapa tema cinta di sini yang dibahas, kemudian di sini juga ditampilkan lagu atau judul lagu yang memiliki kesesuaian dengan tema tersebut. Seperti ini contohnya. Saya akan bacakan saja tema-tema cinta yang terdapat pada lirik-lirik lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani. Yang pertama adalah tentang tauhid cinta. Ini ada pada lagu yang berjudul Mistikus Cinta. Saya bacakan penggalan liriknya. Ketika jiwamu merasuk ke dalam aliran darahku dan meracuniku. Ketika jiwamu memeluk hatiku dan biarkan jiwaku cumbui jiwamu. Dan di sini penulis mengulas atau membahas latar belakang terciptanya lagu Mistikus Cinta tersebut. Di sini penulis menjelaskan bahwa lagu itu memiliki kesesuaian dengan sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat pertama yang memiliki arti, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu." Itu adalah tema tauhid cinta ada pada lagu yang berjudul Mistikus Cinta. Kemudian ada tema berikutnya yaitu keabadian cinta. Tema ini ada pada lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani, yaitu lagu yang berjudul Pangeran Cinta. Saya bacakan kembali penggalan liriknya. Semua ini pasti akan musnah, tetapi tidak cintaku kepadamu, karena aku sang pangeran cinta. Tak akan ada yang abadi, tak akan ada yang kekal. Kemudian di sini diikuti dengan sebuah ayat. Perhatikan ayat berikut ini. Diambil dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kemudian di sini juga ada penggalan dari ayat Al-Quran, diambil dari Quran Surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Itu adalah lagu yang diciptakan Ahmad Dhani yang berjudul Pangeran Cinta. Di sini merupakan lagu dengan tema keabadian cinta. Yang berikutnya tema Ma'rifat Cinta. Ini ada pada lagu yang berjudul Satu. Kembali saya bacakan penggalan liriknya. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan, dengan matamu aku memandang, dan dengan telingamu aku mendengar. Dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Dhani sendiri mengatakan bahwa syair lagu ini terinspirasi oleh sebuah hadis qudsi Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan penggalan hadis ini. Apabila aku sudah mencintainya, aku menjadi penglihatannya.
yang dengan itu ia melihat. Aku menjadi lidahnya, yang dengan itu ia berkata-kata. Aku menjadi tangannya, yang dengan itu ia memegang. Aku menjadi kakinya, yang dengan itu ia berjalan. Dan aku menjadi hatinya, yang dengan itu ia bercita-cita. Diriwayatkan oleh Bukhari. Itu adalah lagu yang bertemakan makrifat cinta. Di sini masih ada lagi lagu dengan tema keindahan cinta. Ini ada pada lagu yang berjudul Hidup Ini Indah. Ini adalah liriknya. Hidup ini indah bila aku selalu ada di sisimu setiap waktu hingga aku hembuskan nafas yang terakhir dan kita pun bertemu. Kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu kebenaran cinta. Ini ada pada lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani yang berjudul Nonsen. Penggalan liriknya adalah: apakah langit memang ada di atas kita? Apakah langit memang biru-biru adanya? Apakah langit memang benar-benar adanya? Tak ada kebenaran yang hakiki, yang ada cuma hanya kau di sana dan akulah milikmu. Lagu Nonsen ini adalah lagu dengan tema kebenaran cinta. Kemudian selanjutnya ini lagu yang keberapa? Di sini poinnya poin F. Lagu dengan tema kepasrahan cinta. Ini ada pada lagu Dewa 19 yang berjudul Hadapi dengan Senyum. Penggalan liriknya adalah: bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan tak ada yang bisa berubah. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, lagu yang bertemakan hakikat cinta. Sepertinya ini adalah yang terakhir, karena dalam laku tasawuf hakikat itu adalah makom atau tujuan dari akhir perjalanan. Ini ada pada lagu Laskar Cinta yang diciptakan oleh Ahmad Dhani. Saya bacakan penggalan liriknya. Ini saya pilih yang bagian ini saja. Jika kebencian meracunimu pada manusia lainnya, maka sesungguhnya iblis sudah berkuasa atas dirimu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jangan sekali-sekali kamu mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi. Dan lagu ini sepertinya terinspirasi dari sebuah ayat Al-Quran, dari Quran surat Al-Fajr ayat 20-30, yang artinya: hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itulah pembahasan yang bisa saya berikan berkaitan dengan buku dengan judul Makrifat Cinta Ahmad Dhani. Dan sebelum saya tutup, kembali ke pertanyaan awal secara umum yang dibahas tentang buku ini. Apakah Ahmad Dhani ini merupakan benar penyebar ajaran sesat? Menurut pendapat saya pribadi, setahu saya Ahmad Dhani ini adalah seorang Muslim. Pergaulan Ahmad Dhani ini tidak hanya sebatas dengan para musisi saja. Kita tahu Ahmad Dhani juga sering berkunjung kepada para ulama, kemudian juga mengagumi Gus Dur. Dan dia disebutkan dalam buku ini juga pernah berguru kepada seorang
guru di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Mengenai dia apakah memang benar yang dikatakan sebagai pembawa ajaran sesat atau bahkan dianggap sebagai antek Zionis Israel alias Yahudi, kita tidak tahu itu. Yang jelas kita tahu Ahmad Dhani adalah seorang muslim. Berkaitan dengan kadar keimanan setiap orang, saya rasa bukan kapasitas kita menilai atau mengetahui seberapa besar kadar keimanan setiap orang atau setiap muslim. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Demikianlah pembahasan saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.